overthinking tentang apa yang orang lain ucapkan atau lakukan ke kita gitu. Gampangnya sih lebih baik kita cuek ya sama omongan orang lain, yang penting kita lakukan yang terbaik gitu. Iya, yang penting kita kendaliin respon kita, jangan sampai marah atau meledak-ledak. Ketemu lagi di Ngeteh Bareng Suami. Hari ini kita akan ngobrolin tentang satu pertanyaan. Ada nggak sih saran dari orang lain yang cocok gitu untuk kamu? Kamu pernah dapet saran dari orang lain nggak? Yang kamu rasa? Pasti semua orang pernah sih, pasti semua orang pernah. Baik untuk sikap, atau personality, atau dan lain-lain. Nah, kamu mau share duluan? Atau boleh aku gimana? duluan Ya? Jadi aku pernah dapet saran lebih ke kayak nasihat sih, gitu. Katanya ceritanya di saat aku ngerasa kecewa atau apa, curhat gitu kan sama teman, dan temen itu bilang bahwa lebih baik kita mengendalikan diri kita, emosi kita, respon kita, reaksi kita, dibanding kita mikirin atau terlalu overthinking tentang apa yang orang lain ucapkan atau lakukan ke kita gitu. Gampangnya sih lebih baik kita cuek ya sama omongan orang lain, yang penting kita lakukan yang terbaik gitu. Iya, yang penting kita kendaliin respon kita, jangan sampai marah atau meledak-ledak gitu, karena atau kecewa berlebihan, atau mikirin omongan-omongan itu berlebihan gitu. Karena akan nyesel juga ketika misalnya kita marah dan mengekspresikan semuanya ke orang lain, itu akan nyesel sendiri sih, kayak gitu. Dan aku pikir benar, ada benernya dan memang benar, dan aku sampai sekarang akhirnya menjalani itu gitu. Iya, jadi lebih baik ya. Lebih baik dan lebih tenang dengerin sih. Komentar orang lain, nggak terlalu pusingin ya, lah gak gitu terlalu pusingin. Nah, kalau kamu pernah nggak sih? Nah, ada saran yang kalau saran untuk personality sih enggak, tapi lebih ke ini. Saya udah pernah cerita juga kan ke kamu. Jadi sebelum saya memutuskan jadi dosen, itu kan kerjanya lebih ke entertainment kan, ya IO, ngurusin talent dan lain-lain, acara dan lain-lain. Nah, pada saat itu masih kuliah S2 tuh, belum lulus. Nah, dari kita pas kuliah S2 itu udah ada beberapa dosen yang ngajak ngobrol. Terus ada beberapa senior juga yang dari dulu nih, yang keluar dulu ya, jangan dari mikirin yang kita nggak bahas soal yang kuliah dulu, tapi dari teman-teman atau senior-senior yang entertainment dulu nih. Ketika suatu saat ngobrol, dia nanyain mau lanjut gimana setelah, kan lagi kuliah S2 kan, pada tahu mau lanjut kemana. Oh ya enggak, lanjutin aja, kalau kuliah mah kuliah aja, tapi saya tetap jalan ke entertainment aja. bisnisnya. Oh gitu, kenapa nggak jadi dosen aja? Oh, itu dari itu pernah ya? Iya, ngomong pernah gitu malah. iya. Terus ya mungkin sih jadi dosen, tapi kayaknya lebih ke entertainment dulu gitu kan. Terus akhirnya dengan dosen ngobrolin juga pas S2 itu ya. pas S2 pada saat itu pembimbing. Nanti kalau udah lulus mau gimana? Ya saya kerja di entertainment Pak, jadi gini nyeritain tentang IO dan lain-lain ya. Terus akhirnya ngomong juga, kenapa nggak jadi dosen aja, kan harus jadi bermanfaat ilmunya gitu, dan lain-lain, banyak lah usulan-usulannya, tapi intinya untuk jadi dosen. Terus oh iya, udah dua dulu ya. Terus orang tua pasti juga sama menginginkan seperti itu. Dan yang terakhir dosen lagi, penguji. Pada saat itu lagi revisian, diajakin waktu itu kaprodi di pada saat kuliah ya, waktu S2. Nah, sambil revisi terus tanyain, ini ya kerjanya di bidang ini ya, iya entertainment gitu, ibu pada saat itu ibu. Terus kenapa nggak nanti setelah lulus akan gimana? Ya tetap Bu ini, kenapa nggak nyoba jadi dosen, kerja di yang formal gitu. Nah, saya lagi-lagi ya jawab ya, karena memang passionnya lebih ke entertainment gitu dan lain-lain. Terus oh iya ya udah, tapi baik juga loh kalau misalkan ilmunya bermanfaat dan lain-lain, gini gitu. Banyak lah, lagi-lagi banyak alasan-alasannya yang masuk akal juga. Dan akhirnya saya mikir-mikir, apa iya gitu ya, ya udah deh boleh. Akhirnya nyobalah ngelamar kan, sampai sempet kepanggil di Universitas di Jakarta juga kan pada saat itu. Cuma tiba-tiba nggak lolos di bidang apa sih, setelah psikotes dan lain-lain lah. Terus sempat di Bandung juga nyobain beberapa, dan akhirnya masuklah di universitas yang sekarang.
akhirnya sambil belajar kembali, ngajarin hal-hal yang baru ke mahasiswa yang menyenangkan juga. Dan hikmahnya apa? Ketika kalau nggak salah setahun atau 6 bulan setelah itu tiba-tiba ada corona, ya kan, ada pandemi. Dan event itu nol banget kan? Iya, langsung ya. Nol, hilang, bahkan hilang. Itu tuh kalau nggak salah terakhir tahun baru sih masih ada event, masih kita ngisi New Year's ya pada saat itu di salah satu hotel bintang 5 di Bandung. Terakhir itu ya? Terakhir. Setelah itu Maret, April, Mei, wah hilang tiba-tiba. Wah, parah. Jadi nol sama sekali. Tapi untungnya saya udah jadi dosen. Jadi artinya pemasukan ada yang rutin dari jadi dosen itu, walaupun tidak sebesar yang kita biasa ngerjain event IO. Ya itu hikmahnya sih sebenarnya. Jadi akhirnya saran itu menyadarkan bahwa punya pekerjaan yang tetap di yang formal itu ada pentingnya, karena kita nggak tahu ada hal-hal yang bisa terjadi yang merusak usaha kita gitu. Kayak gini kan pandemi nggak terduga. Siapa juga yang menduga bahwa ada sedunia gitu harus dikarantina, nggak boleh kemana-mana, jangankan acara, pengen keluar rumah aja susah banget, gitu. Apalagi awal-awal ya. Iya, jadi ya hikmahnya itu sih. Dan udah berlarut sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Sarannya itu yang saya ngerasa, wah ini kayaknya sih petunjuk juga dari Tuhan gitu, karena berkali-kali dan terus-terusan sarannya sama kayak gitu, dan akhirnya ya alhamdulillah sekarang ya kita masih bisa jalan hidup gitu ya, walaupun eventnya nggak ada gitu. Ya jadi kesimpulannya memang kita perlu ngedengerin saran dari orang lain ketika kita anggap itu baik dan mungkin kita jalani gitu ya. Iya, kalau nggak ada ruginya, kalau menurut saya dan sarannya baik ya kita coba aja. Barangkali itu memang ya petunjuk kali ya kita nggak tahu gitu. Apalagi dari orang tua atau dari orang-orang yang kita banyak menimba ilmu dari mereka gitu. Teman-teman mungkin pernah juga dapat saran yang cocok gitu, kira-kira apa sih? Apa sama pernah ada ya saran yang kayak kita? Boleh komen, share di kolom komentar. Dan makasih buat teman-teman yang udah nonton Ngeteh Bareng sampai kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.